Halo pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Saya Nisa Azhara, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meninjau langsung kesiapan proyek baru PO Bagong yang membuka trayek baru Blitar-Pare-Surabaya via tol. Dengan dibukanya trayek baru ini, waktu tempuh Blitar-Surabaya hanya membutuhkan waktu 3 jam saja. Warga pengguna jasa angkutan bus dengan trayek Surabaya, Pare, Blitar, dan sebaliknya kini memiliki pilihan baru. Pada Sabtu 23 Maret 2019, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan meresmikan rute baru bus Bagong, yaitu Surabaya, Pare, Blitar via tol panjang. Trayek bus antar kota dalam provinsi ini adalah yang pertama melalui jalan tol Trans Jawa, khususnya di wilayah Jawa Timur. Acara yang digelar di Terminal Patria Blitar ini dihadiri langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Pol Budi Setiadi, Direktur Umum Perusahaan Otobus Bagong, Kepolisian, dan sejumlah pejabat lainnya. Trayek baru bus lewat jalan tol ini sejalan dengan program Kementerian Perhubungan yang juga sedang merancang transportasi umum bus tol Trans Jawa mulai Jakarta hingga Surabaya. Rencananya, angkutan umum bus tol Trans Jawa akan diresmikan sebelum arus mudik Lebaran 2019 ini. Menggunakan jalan tol, sebagian menggunakan jalan negara biasa, sebagian juga jalan tol, adalah sejalan dengan Kementerian Perhubungan sekarang sedang membangun juga bus tol Trans Jawa. Ini sebagaimana arahan Pak Menteri Perhubungan, jadi keberadaan jalan tol ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan efektivitas, efisiensi, dan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Makanya saya lagi bikin, namanya adalah bus tol Trans Jawa. Dan kemarin sudah finalisasi, saya akan segera saya launching mungkin sebelum Lebaran. Nah, itu saya sekarang sudah pada tahapan untuk bagaimana memilih operatornya, karena memang standarnya itu akan kita coba tingkatkan karena terlalu banyak peminat. Kalau banyak peminat kan artinya saya harus selektif betul memilih orang-orang, memilih PO-PO-nya. Mungkin kendaraannya juga harus menggunakan standar pelayanan yang seperti apa, pengemudinya pun demikian. Direktur Umum Perusahaan Otobus Bagong, Hari Susilo, mengatakan, untuk sementara pihaknya masih menyiapkan 17 unit armada bus untuk trayek baru Blitar-Surabaya Pare dengan tarif sebesar Rp40.000. Dengan trayek baru Blitar-Pare-Surabaya via tol ini akan mempersingkat waktu tempuh. Dari biasanya Blitar-Surabaya ditempuh 5 jam, dengan trayek baru ini bisa ditempuh hanya dengan 3 jam saja. Jumlah armadanya berapa, Pak? Ini sekitar 17. Ya. Kalau untuk tarif? Tarif kalau nggak salah sekitar Rp40.000. Dalam kesempatan ini, Dirjen Perhubungan Darat meninjau langsung kesiapan trayek baru perusahaan otobus Bagong ini, mulai dari fasilitas bus dan kenyamanannya. Pemirsa, trayek baru bus Bagong yaitu Surabaya Pare Blitar via tol diresmikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan didampingi dengan Direktur Utama PO Bagong dan sejumlah pejabat lainnya. 3, 2, 1. Dalam hal ini, Budi juga berpesan kepada pengelola PO Bagong untuk memperhatikan keselamatan penumpang di trayek baru ini. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah ini yang dinilai selangkah lebih maju.
Pak Kadisub sudah memberikan izin kepada PO Bagong untuk pelayanan dari Blitar sampai dengan ke Surabaya sebagian menggunakan jalan tol. Jadi saya kira ini sejalan semuanya, dan pemanfaatan jalan tol ini artinya manfaatnya cukup besar, tidak hanya bagi pengguna kendaraan pribadi, tapi juga kepada masyarakat yang memang ingin memilih angkutan umum sebagai moda transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita evaluasi, ini kan masih jalur baru. Memang kita ini pengusaha kan ada dua kepentingan, juga pelayanan masyarakat jalan, keuntungan juga jalan. Nanti kita evaluasi bagaimana supaya dapat uang. Dari Blitar, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena Kembang Lambe akan segera kembali usai jeda berikut ini.